Fokus dulu ke ayat 10 dan 11. Daniel dalam doanya, dalam perkataan doanya, mengakui otoritas kitab suci ya, di mana di sana tertulis hukum-hukum Allah, perintah-perintah Allah. Daniel berkata, mendengarkan suara Tuhan itu adalah ketika dia mempelajari kitab suci. Mendengarkan suara Tuhan itu ketika dia meneliti hukum-hukum Allah dan perintah-perintah Allah yang tertulis dalam kitab suci ya. Di sini Daniel memakai ungkapan mendengar suara Allah ya, 2 kali ya. Dalam ayat 10 lalu dalam ayat 11 ya. Tidak mendengarkan suaramu. Jadi mendengar suara Allah itu ketika kita belajar kitab suci. Menafsirkan dengan benar lalu memahami dengan benar, itu mendengarkan suara Allah. Bukan seperti gaya Pantekosta karismatik. Ya, nangis-nangis, berbahasa roh dalam tanda kutip, lalu mereka mengklaim mendengar suara Allah. Maka kalau kita ikuti perkembangan karismatik kan banyak klaim-klaim ya, bertemu dengan Allah. Ada hamba Tuhan yang berkata bahwa mendengar suara Allah untuk merayakan Natal besar-besaran. Ya, suara-suara dari Allah. Jadi mereka memutuskan untuk tidak mendengar suara Allah yang benar, yang tertulis dalam kitab suci, itulah suara Tuhan. Mereka lebih memilih suara Tuhan goib. Ya. Sekali lagi ya, ketika Pantekosta karismatik sudah dikuasai oleh mistisisme, yang mereka kejar adalah pengalaman-pengalaman pribadi. Allah berkata kepada saya demikian. Maka kemudian suara Tuhan yang sebenarnya yang ada dalam kitab suci harus menyingkir. Suara Tuhan yang saya dengar langsung secara pribadi, gak ada saksi kan? Itu lebih hebat. Maka otoritas Alkitab diturunkan. Jadi, waduh susah banget nih ngajak orang-orang Pantekosta karismatik kepada pengertian yang benar ini. Daniel sendiri mengakui, dia mendengar suara Allah itu ketika dia menemukan hukum-hukum Allah dalam kitab suci. Ya, oke lanjut. Ayat 12. Dan telah ditetapkannya firman-Nya yang diucapkannya terhadap kami dan terhadap orang-orang yang telah memerintah kami, yakni bahwa akan didatangkannya kepada kami malapetaka yang besar yang belum pernah terjadi di bawah semesta langit seperti di Yerusalem. Seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, segala malapetaka ini telah menimpa kami dan kami tidak memohon belas kasihan Tuhan Allah kami dengan berbalik dari segala kesalahan kami dan memperhatikan kebenaran yang daripadamu. Sebab itu Tuhan bersiap dengan malapetaka itu dan mendatangkannya kepada kami. Karena Tuhan Allah kami adalah adil dalam segala perbuatan yang dilakukannya, tetapi kami tidak mendengarkan suaranya. Jadi ini ya, confession sudah kita bahas. Sekarang kita masuk ke yang berikutnya, T. T itu adalah thanksgiving atau ucapan syukur ya. Ini ada di ayat yang ke-15. Sekali lagi doa yang benar disertai puasa adalah tentang Allah ya. Adoration, peninggian, pemujaan, puja-puji kepada Allah. Lalu confession, mengakui Allah itu maha kasih, maha pengampun, maha penyayang, adil ya. Tinggal kitanya ya, kita mohon belas kasihan supaya Allah mengubahkan hati kita supaya mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mengakui dosa dan bertobat. Nah T-nya adalah thanksgiving, ucapan syukur kepada Tuhan ya. Saya bacakan demikian ayatnya. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah kami yang telah membawa umatmu keluar dari tanah Mesir dengan tangan yang kuat dan memasyurkan namamu, seperti pada hari ini kami telah berbuat dosa, kami telah berlaku fasik. Jadi di sini ada pengakuan sekaligus ucapan syukur bahwa karena tindakan Allah lah bangsa Israel bebas dari perbudakan di Mesir, lalu keluar dari sana, masuk ke tanah perjanjian, tapi sayang hidup di sana mereka melanggar hukum Allah, salah satunya mengabaikan sabat tanah selama 490 tahun, maka mereka mengakui berdosa, berlaku fasik. Tapi dalam doa Daniel ini, Daniel kembali menjejak atau
tracing ke belakang perjalanan hidup bangsanya, dan dari situ dia mengakui bahwa kami patut bersyukur sebenarnya Allah yang telah membebaskan kami dari perbudakan Mesir lebih dari 400 tahun, kita ingat, dengan berbagai perbuatan-perbuatan ajaib ya. Bahkan ketika memberontak pun Allah reka-rekakan perjalanan 40 tahun di padang gurunnya dalam rangka pendisiplinan bangsa ini masuk ke tanah Kanaan, janji digenapi. Tapi kami telah hidup dalam tanah perjanjian itu lupa melakukan thanksgiving, ucapan syukur kepada Allah. Kami malah berbuat dosa dan berlaku fasik ya. Jadi kalau kita berbicara thanksgiving atau ucapan syukur kepada Allah, itu bukan sekedar berterima kasih, apalagi cuma di mulut. Apalagi ketika menerima hal-hal yang secara lahiriah enak buat kita ya. Ucapan syukur yang benar itu ketika disertai tidak berbuat dosa dan tidak berbuat fasik ya. Jadi ucapan syukur atau terima kasih kita karena kesadaran, karena semua anugerah Allah. Saya jadi Kristen itu karena anugerah Allah semata. Maka seharusnya ucapan syukur yang benar, yang berkenan di hadapan Allah ketika disertai dengan sikap hidup yang mau ikut tatanan ilahi ya. Jadi ini ucapan syukur, dan dia mengakui bahwa kalau bangsa ini ada sebagaimana ada sampai hari ini itu karena Allah ya. Sebagaimana diungkapkan dalam perjanjian baru oleh Paulus. Tapi ucapan syukur tidak sekedar pengakuan tentang perbuatan baik Allah di masa lalu ya. Seharusnya ucapan syukur yang benar disertai dengan sikap hidup mengikuti hukum-hukum Allah yang dituliskan dalam kitab suci, atau dalam ungkapan Daniel mendengarkan suara Allah ya. Jadi T-nya ada thanksgiving. Jadi nanti jemaat di rumah boleh bandingkan struktur doa X ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal yang ke berapa? Doa Bapa kami 5 apa 6 ya, nanti coba diperiksa ya, sangat sesuai dengan isi doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ya. Struktur dari ini. Oke ya, T-nya sudah kita bahas, thanksgiving atau ucapan syukur. Nah, sekarang S-nya. Kita lihat ya. Doa Daniel justru panjangnya di C dan S ya. S itu apa? Supplication atau permohonan ya. Kalau di C-nya tadi ada confession, pengakuan dosa, maka di S-nya ini adalah sikap memohon belas kasihan Allah. Jadi kalau kita masuk ke dalam kehidupan doa dan puasa yang benar, sikap yang benar, tahu posisi kita di hadapan Allah yang benar, maka doa kita akan mayoritas tentang C dan S gitu. Tentang confession, pengakuan dosa, dan tentang supplication, perendahan diri, memohon belas kasihan Tuhan. Nah, kita lihat doa Daniel panjangnya di C dan S ya. Nah, yang S-nya ini supplication atau permohonan. Mulai ayat yang ke-16. Ya Tuhan, sesuai dengan belas kasihan-Mu, biarlah kiranya murka dan amarah-Mu berlalu dari Yerusalem, kota-Mu, gunung-Mu yang kudus. Sebab oleh karena dosa kami dan oleh karena kesalahan nenek moyang kami, maka Yerusalem dan umat-Mu telah menjadi celak bagi semua orang yang di sekeliling kami. Oleh sebab itu, dengarkanlah ya Allah kami doa hamba-Mu ini dan permohonannya, dan sinarilah tempat kudus-Mu yang telah musnah ini dengan wajah-Mu demi Tuhan sendiri. Ya Allahku, arahkanlah telinga-Mu dan dengarlah, bukalah mata-Mu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan nama-Mu, sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapan-Mu bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan,
Ampunilah ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh, oleh karena Engkau sendiri Allahku, sebab kotamu dan umatmu disebut dengan nama-Mu. Jemaat nangkap sikap rendah diri Daniel ketika berdoa. Dia memohon belas kasihan. Tapi kalau kita bandingkan dengan doa-doa dan puasa hamba-hamba Tuhan zaman sekarang, saya berdoa, Tuhan berikan kepada kami gedung yang muat ribuan orang. Gak tahu malu, bertobat. Ya, sama sekali Alkitab tidak mengajarkan doa seperti itu. Tapi ini dipraktekkan, diikuti oleh kolega-kolega hamba Tuhan ini. Jadi kita lihat doa-doa Pantekosta karismatik penuh dengan suruhan-suruhan kepada Allah. Diktean-diktean kepada Allah. Manusia mendiktekan kemauannya kepada Allah. Di mana kita mengajarkan bahwa sukses pelayanan adalah ketika memiliki gedung yang muat ribuan orang. Gak ada. Lihat Daniel. Ya? Bukan karena jasa kami. Tidak ada dari kami yang layak diperhitungkan di hadapan Engkau. Oleh karena itu, berikanlah, ampunilah, dengarlah, bukalah, bertindaklah, selamatkanlah, ampunilah. Ya, penuh dengan permohonan untuk hal-hal yang bersifat rohani, untuk hal-hal yang tidak selfish, tidak egois, tidak untuk memuaskan nafsu atau hedon. Lihat jemaat kontras doa yang alkitabiah berikut puasanya dengan yang dipraktikkan oleh Pantekosta karismatik saat ini. Ya, jadi harusnya kita mendapatkan pelajaran ini terang di tengah-tengah kegelapan. Saya dididik secara Pantekosta dari kecil. Saya sekolah sebagai hamba Tuhan di Pantekosta dan saya diajari cara berdoa yang salah oleh mereka. Maka ketika saya belajar Alkitab, seluruh teks Alkitab diteguhkan lagi ketika belajar kitab Daniel yang selama ini diajarkan kepada saya dan saya praktekkan bertahun-tahun adalah cara berdoa dan berpuasa yang salah. Daniel sama sekali tidak meminta sesuatu bagi dirinya. Ya, jadi apakah kita capek menyampaikan pesan ini, teriak-teriak dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, sementara umat Kristen seolah-olah sepakat untuk menolak suara Tuhan ini. Mereka sebenarnya hidup dalam kemurtadannya. Jadi sekali lagi pesan pertobatan itu keras, sakit di hati ya, menusuk di kuping dan hati. Tapi itu sebenarnya bukti dari kasih setia Allah. Jadi bayangkan sikap Allah terhadap bangsa Israel. Saya membayangkan kalau saya belajar Alkitab itu, mungkin seperti ini ya sikap Tuhan terhadap gereja akhir zaman khususnya di bawah cengkeraman aliran Pantekosta karismatik. Aku akan melanjutkan kasih setia kepadamu. Kalau perlu, aku akan membangkitkan sisa-sisa di antara kamu. Aku akan melahirkan mereka kembali sehingga mereka bisa masuk ke dalam perjanjian. Ya, jadi suara pertobatan ini terus akan kita suarakan walaupun kita tahu dan kita alami banyak yang tidak suka, banyak yang menolak. Karena sebagaimana Daniel, dia setia di situ. Dia merendahkan diri, masuk ke dalam kehendak Allah. Kita akan suarakan ini terus walaupun tahun-tahun ini kita melihat penolakan terhadap suara Allah ini ya. Mereka lebih suka suara Allah yang lain lewat gaya doa dan puasa mereka. Kita akan terus suarakan ini ya. Oke. Selesai ya. Jadi jemaat sekarang nangkap gaya atau model doa yang alkitabiah, yang Alkitab ajarkan, lalu kita diajarkan lagi lewat kisah hidup Daniel ya. Ya lanjut. Nah, ketika Daniel berdoa seperti itulah, kemudian Gabriel datang menginterupsi doa Daniel ya. Jadi Daniel sedang berdoa, doa yang benar.
Allah langsung memberikan respon. Jadi ketika kita berdoa dan di sana kita menangis ya, curhat kepada Tuhan tentang pelayanan kita yang mencoba menyampaikan suara Tuhan apa adanya. Sebenarnya Tuhan langsung menginterupsi doa kita ya. Ketika kita walaupun mengalami berat ini luar biasa, tapi masih bisa melangkah maju terus, menyampaikan firman apa adanya, menyampaikan suara Tuhan apa adanya, sebenarnya itu interupsi dari Allah. Amin. Karena tanpa Allah, tanpa campur tangan Tuhan, sebenarnya kita sudah quit ya, sejak lama kita sudah menyerah menyampaikan firman apa adanya. Mungkin kita ngambil keputusan, udahlah kompromi saja. Ikuti saja maunya jemaat supaya ruangan ini penuh. Tapi ketika kita setia dalam visi pelayanan yang sama walaupun berat, sebenarnya Allah sudah menginterupsi doa kita. Amin. Jemaat harus sadar ini, harus tahu, harus mengerti ini. Ya. Ketika kita kuat dalam perjuangan iman yang berat, itu artinya Allah sudah menginterupsi ya. Zamannya nabi-nabi, Allah masih berbicara lewat malaikatnya ya. Walaupun Daniel mengakui tadi ketika dia berbicara suara Allah itu, dia mengidentikannya dengan apa yang ditulis dalam kitab suci. Tapi karena Daniel hidup di masa Allah masih berbicara secara langsung, Daniel mengalami ya kunjungan malaikat, lalu malaikat itu menyampaikan suara Allah. Karena pewahyuan sudah selesai, tidak ada lagi suara Allah seperti itu ya. Saya tegaskan tidak ada lagi suara Allah seperti itu. Sekarang benar-benar suara Allah itu identik dengan isi dari Alkitab kita ya. Kita menggali, mempelajari dan menafsirkannya dengan benar ya. Iblis mencoba menyusup ke dalam kehidupan gereja lewat ajaran-ajaran seolah-olah Allah berbicara lagi seperti di zaman Nabi dan Rasul ya, sehingga muncullah klaim-klaim yang aneh yang kita lihat begitu marak di kalangan Pantekosta karismatik ya. Jadi saya pernah ketemu hamba Tuhan seperti ini. Ketika berbincang-bincang dia lebih suka menyampaikan hal ini. Tadi malam saya ketemu Tuhan dan Tuhan berbicara kepada saya dalam mimpi, dalam penglihatan. Kenapa enggak berbicaranya misalkan saya mendengar suara Allah tadi malam ketika saya membuka Alkitab, mempelajarinya dengan tekun, dengan giat, lalu menafsirkannya dengan benar. Jadi ungkapan seperti itu justru sekarang jarang kita dapatkan ya. Yang keluar dari mulut hamba-hamba Tuhan sekarang, Pantekosta karismatik, saya bertemu dengan Tuhan. Saya diajak Tuhan ke sorga. Saya ngopi setiap pagi dengan Tuhan. Lalu saya mendengarkan suara Tuhan ya. Oke, kita baca peristiwa bagaimana kedatangan malaikat Gabriel ini menginterupsi doa Daniel ya. Mulai ayat yang ke-20. Sementara aku berbicara dan berdoa dan mengaku dosaku dan dosa bangsaku, bangsa Israel, dan menyampaikan ke hadapan Tuhan Allahku permohonanku bagi gunung kudus Allahku, sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel, dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu pada waktu persembahan korban petang hari. Lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku, Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu untuk mengerti. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman, maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu, sebab engkau sangat dikasihi. Jadi camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu. Jadi karena Daniel masuk ke dalam kehidupan doa dan puasa yang benar sebagai orang pilihan orang Kristen yang benar, dengan sikap yang benar, menaikkan doa yang benar, yang alkitabiah, yang berkenan kepada Allah, Gabriel katakan ketika doa permohonan itu naik, datanglah firman bagi Daniel. Itu interupsi dari Allah ya. Jadi kalau kehidupan doa kita dibangun di atas pengajaran firman, sebenarnya doa-doa kita diinterupsi
langsung oleh Allah. Jadi kebenaran firman itulah yang kemudian Tuhan bukakan ya. Di zamannya malaikat Gabriel membukakan itu kepada Daniel. Di zaman sekarang gereja akhir zaman Roh Kudus yang bekerja menyingkapkan rahasia firman. Itulah selaan dari Allah atas doa permohonan yang benar. Jadi ketika kebenaran firman datang dalam kehidupan kita, itulah jawaban atas doa kita ya, doa yang benar. Jadi ini sampai dengan ayat 23, kehadiran malaikat Gabriel yang menyela, menginterupsi, memotong doa permohonan Daniel, dan Gabriel datang untuk menyampaikan firman Allah ya. Itu yang akan menjadi pokok bahasan kita, yaitu Daniel pasal 9 ayat 24 sampai 27 ya, kita masuk ke sana. Oke. Jadi sebenarnya sampai sana pengantar kita sudah selesai ya. Jadi kita sudah belajar tentang nama Daniel terkait eskatologi yang disebut oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 24. Lalu kita sudah belajar background siapa Daniel ya, pribadi yang memiliki integritas iman ya. Lalu kita sudah belajar tentang doa Daniel ya. Doa seperti apa sih yang ketika doa itu naik ke hadirat Tuhan, menyenangkan, menyukakan hati Tuhan, langsung Tuhan interupsi dengan jawaban, dan jawaban atau suara Tuhan itu ada dalam firman ya. Nah, barulah kita masuk ke pokok bahasan atau pokok materi pelajaran kita, yaitu Daniel 9 ayat 24 sampai 27. Ini yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada Daniel ya. Nubuatan Daniel tentang 70 minggu. Jadi kalau jemaat belajar teologi Kristen, iman Kristen, terkenal dengan ini ya, 70 weeks prophecy atau nubuatan 70 minggu. Nanti kita lihat apa maksudnya ya. Nah, dalam Daniel pasal 9 ayat 24 sampai 27 ini, sekali lagi kita lihat strukturnya dulu ya, dalam kaitan masa depan, akhir zaman yang dibukakan oleh Allah kepada Daniel lewat malaikat Gabriel ya. Ini ya, saya bagi langsung per ayat. Ayat 24 berisi cakupan nubuatan ya, 70 minggu ya. Lalu ayat 25 berisi cakupan yang pertama 69 minggu ya. Nah, cakupan yang kedua sisanya 1 minggu atau minggu ke-70 ada di ayat yang ke-27. Jadi perhatikan jemaat. Cakupan nubuatan 70 minggu ya. Tetapi itu dibagi 2. 69 plus 1. Gitu ya. Sekali lagi saya ulang. Nubuatan rahasia masa depan akhir zaman yang dibukakan Allah kepada Daniel lewat malaikat Gabriel itu mencakup 70 minggu. Ya, cakupannya dituliskan dalam ayat yang ke-24. Tapi 70 minggu ini dibagi 2. 69 minggu, lalu 1 minggu di akhir. Nah, antara 69 minggu dan 1 minggu ini, jumlahnya jadi 70, ada masa interval, ada selaan gitu. Jadi rencana Allah ada 70 minggu ditetapkan bagi bangsa Israel. Tetapi setelah berlaku atau digenapi 69 minggu, ada masa interval dulu, selaan, barulah 1 minggu sisa digenapi di akhir ya. Jadi tanamkan dulu ya di pikiran kita sebelum kita masuk ayat per ayat. Cakupan nubuatan 70 minggu, makanya disebut 70 weeks prophecy atau nubuatan 70 minggu. Tapi 70 minggu ini dibagi 2, 69 dan 1 ya, 69 minggu dan 1 minggu. Nah, di antaranya ada yang disebut masa interval. Jadi inilah Daniel pasal 9 ayat 24, 25, 26 dan 27. Oke, tanamkan dulu ini dalam benak sebelum minggu depan kita akan masuk ayat per ayat ya. Jemaat akan lihat bahwa apa yang Tuhan bukakan kepada Nabi Daniel selaras dengan apa yang Tuhan bukakan kepada Rasul Yohanes di kitab Wahyu,
atau Nabi Yehezkiel, Yeremia, Yesaya, ya, Zakaria bahkan, ya, jadi nubuatan-nubuatan tentang akhir zaman terkait perjanjian Allah dengan bangsa Israel, juga terkait rencana dan kehendak Allah kepada umatnya gereja di akhir zaman, ya. Oke, sampai sini dulu minggu ini, kita cut dulu di sini. Kita minggu depan akan masuk, ya, bagaimana nubuatan ini akan melengkapi peta zaman terkait eskatologi atau ordo eskaton. Mari saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita dalam ucapan syukur kepada Allah. Terima kasih Tuhan.